minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukranillah. Salatan daimatan ala sayyidina habibina al-mustafa wa ala alihi wa mawala. Qad qala Allah ta'ala fi kitabillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwaban nar wa suffidatisy syayatin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa ana 'ala zalika minasyahidin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan taufik dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat yang tak kalah penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini, sehingga kita digolongkan daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses menjadi tolak ukur di ibadah bulan suci Ramadan itu bagaimana kriterianya? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana tolak ukur sukses di dalam bulan suci Ramadan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala datang bulan suci Ramadan, di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwa ketika masuknya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya untuk menghiasi surga. Jadi surga itu sudah cantik, sudah indah, maka ketika bulan suci Ramadan datang dipercantik lagi, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan para bidadari-bidadari yang ada di surga untuk mempersoleh, mempercantik dirinya supaya lebih cantik lagi. Jadi bidadari yang sudah cantik disuruh mempercantik dirinya lagi. Kenapa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena untuk menyambut tamu-tamu Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa, beribadah, bukan hanya nanti pada bulan suci Ramadan, tetapi ketika mereka tidak lagi bersama bulan suci Ramadan, mereka tetap beribadah di bulan suci Ramadan sebagaimana ketika Ramadan telah meninggalkan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, membagi karakteristik puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, saumul umum, yaitu puasanya orang umum. Bagaimana puasanya orang-orang umum ini? Mereka hanya menahan haus dan lapar saja. Ya, jadi mereka hanya menahan haus dan lapar saja dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah puasa orang awam pada umumnya, yang puasa hanya haus dan lapar saja. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa yang kedua yaitu saumul khawas, yaitu puasanya orang khusus. Bagaimana puasa orang khusus ini? Mereka tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi kullal a'dha, seluruh anggota badan mereka berpuasa. Mulut mereka berpuasa sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek. Telinga mereka juga berpuasa sehingga tidak mendengarkan bacaan-bacaan atau hal-hal yang tidak enak didengar. Mata mereka juga ikut berpuasa supaya memandang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menebalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu saumul khawasul khawas, puasa orang yang khusus di antara orang yang khusus. Bagaimana puasa mereka? Mereka tidak hanya berpuasa menahan haus dan lapar saja,
Mereka tidak hanya berpuasa seluruh anggota badan mereka, tetapi hati mereka juga ikut berpuasa. Bagaimana? Mereka senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga karakteristik ini adalah ciri dan cerminan ibadah puasa orang-orang yang mana ketika mereka beribadah berpuasa dapat kita lihat setelah mereka selesai puasa. Apabila ketika mereka telah selesai menjalankan ibadah puasa, apakah lisan mereka juga ikut berpuasa? Apakah seluruh anggota badan mereka ikut berpuasa? Ataukah malah sebaliknya, hanya mendapat haus dan lapar saja? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karenanya Allah hanya perintahkan puasa ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena selain orang beriman, mereka tidak akan sanggup melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apabila kita melihat orang terkadang secara fisiknya kuat, tetapi malah sebaliknya, dia tidak sanggup melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Begitupun sebaliknya, apabila kita keluar dan bertemu orang secara kasat mata fisiknya tidak kuat, tetapi mereka sanggup melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya kenapa? Yang membedakan mereka itu bukan hanya kekuatan fisik semata, melainkan ada iman di dalam dada mereka. Jadi iman itu menentukan kesanggupan seseorang untuk sanggup atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya orang yang sukses di bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang yang tiap tahunnya ibadah puasanya meningkat. Kalau tahun ini puasanya hanya meraih al-ju' wal atos saja atau haus dan lapar saja, setelah Ramadan selesai dia dapat meningkatkan kualitas ibadah puasanya, seluruh anggota badannya, bahkan hatinya juga ikut berpuasa, sehingga dia dapat meraih karakter yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yaitu tergolong orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa dan berusaha meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menjadi hamba yang dicintai dan mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah hadirin sekalian saya mohon maaf. Usikum bin nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.